Kita sudah sampai kepada hadis babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah fi syi'ri. Bab tentang sifat pembicaraan baginda Nabi dalam syair. Bukan Nabi bersyair, bukan Nabi ngarang syair, tapi Nabi membawakan kalimat-kalimat yang sudah masyhur dari penyair-penyair dalam perbincangan Nabi. Bukan Nabi bersyair, akan tapi bahasa Nabi lebih indah daripada syair, tapi tidak bersyair. Akan tapi yang dimaksud ini adalah ada beberapa kalimat yang keluar dari lisan mulia baginda Nabi, itu kalimatnya orang lain yang itu adalah syair. Seperti yang akan kita baca. Adapun bersyair sendiri secara umum adalah bukan suatu yang terlarang. Kalau memang isinya baik, maknanya benar, baik. Sampai Nabi sendiri mengatakan asyair bimangzilatil kalam. Namanya syair seperti omongan biasa. Hasanuhu ka hasanil kalami. Bagusnya syair seperti bagusnya dalam sebuah pembicaraan. Wa qabihu ka qabihil kalami. Yang jelek ya jelek. Jadi syair adalah Nabi mengizinkan, Nabi punya penyair-penyair handal. Seperti Hasan bin Thabit. Masih ada beberapa penyair-penyair baginda Nabi SAW. Di sini disebutkan kita yang pertama adalah haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarik an al-Mikdam ibn Shuraih an abihi an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qila laha, ada yang bertanya, qila dikatakanlah kepada Sayyidah Aisyah, maksudnya ditanyakan, hal kana an-nabiyyu yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri? Apakah baginda Nabi pernah yatamatsal itu memerankan, maksud mengungkapkan sesuatu kalimat minasyair yang ada syairnya, syairnya dari syair. Apakah Nabi pernah membawa kalimat syair? Qalat, Sayyidat Aisyah menjawab, kana yatamatsalu, Nabi membawakan bi syair ibn Rawahata, syairnya Ibn Rawahah. Salah satu penyair Nabi. Nabi punya penyair, yang pertama adalah Sayyidina Hasan bin Thabit, yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah, yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik, adalah penyair Nabi. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit. Wa yatamatsalu, dan Nabi membawakan biqauli, perkataannya Abdullah bin Rawahah, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ini adalah syair yang dibacakan oleh Abdullah bin Rawahah di saat bersama waktu ada musuh orang-orang kafir. Saat itu di dalam peperangan. Dan syair itu kadang memang luar biasa, itu mengalahkan daripada pedang. Membuat orang ketakutan dan sebagainya. Ceritanya itu adalah syairnya, lengkapnya adalah satubdilakal ayamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Satubdilakal ayamu ma kunta jahilan. Waktu nanti akan menunjukkan yang engkau tidak tahu. Waktu yang akan menunjukkan, satubdi akan menampakkan laka untukmu al ayamu, hari-hari ma kunta jahilan, apa yang engkau tidak tahu. Misalnya kita menanti sebuah kemenangan atau menanti sesuatu. Dijawab, satubdi lakal ayam ma kunti jahila. Ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Yang akan mendapatkan kabar kepadamu adalah orang yang tidak kau duga-duga. Maksudnya tidak kau bekali untuk mencari berita, dia akan. Maksudnya apa? Nanti akan ada kabar baik yang mengagetkan kepadamu, yang tidak pernah kau duga-duga. Bukan dari orang yang selama ini kau pesan untuk membawa berita itu, tapi dari yang lainnya. Ini dibaca diungkap oleh baginda Nabi SAW, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ini adalah Nabi
Dan bisa saja kalau kita iktibas, kalau kita dalam sebuah pembicaraan, misalnya ngobrol begini, kalau orang sama-sama ngerti syair, kadang-kadang kalimat-kalimat syair itu sering muncul. Misalnya ada sesuatu yang kita nanti, kok belum datang-datang, kapan? Masya Allah, corona selesai ini, kapan pulang? Tenang aja. Wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidin. Nanti akan ada berita ini yang tidak pernah kamu duga-duga dan tidak tahu siapa. Nanti ada yang beritakan, bebas. Seperti itu. Jadi biasa dalam syair itu membawa. Seperti ada lagi kalau di antara kita bisa saja membawa syair, iktibas mengambil dari syair dalam perbincangan kita. Ada orang, ada syair tasma'u bi mu'aidi, ini seperti pepatah ya. Tasma'u bi mu'aidi khair min antarah. Tasma'u bi mu'aidi khair min antarah. Mendengar tentang mu'aidi itu lebih bagus daripada melihat mu'aidi. Aslinya antasma'a bi mu'aidi. Tasma'u bi mu'aidi khair min antarahu. Dengar tentang mu'aidi lebih bagus daripada melihat. Mu'aidi itu adalah sangat masyhur. Semua orang dengar namanya mu'aidi, 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 mu'aidi. Akhirnya betul datang mu'aidi. Setelah datang, ya dia rupanya. Kirain kayak apa orangnya, tak taunya. Ya cuman begitu. Makanya mendengar nama mu'aidi lebih bagus daripada melihatnya. Biasanya dipakai oleh orang tawadhu. Masya Allah ya akhi, itu anak tunggu-tunggu ente datang, anak lama tidak ketemu sama kamu. Ya pengen ketemu ente, sekarang ketemu. Tasma'u bi mu'aidi khairun antarahu. Dengar tentang saya lebih bagus daripada ngelihat. Kalau lihat kan bosen kan, tidak bagus kan, ya itu. Jadi kadang-kadang kalimat itu diucapkan, kalimat-kalimat syair seperti itu. Dan Nabi membawa kalimat yang sama tadi, kalimat Abdullah bin Rawahah. Bukan Nabi bersyair laki-laki, tapi Nabi membawakan syairnya. Seseorang, tapi orang yang dengar sudah paham. Wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Selanjutnya, Haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umairi, qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna asdaqa kalimatin qalaha syairu kalimatul labid. Labid. Ala kullu syai'in ma khala Allahi batilu. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslima. Ada orang namanya Labid. Labid itu membawakan satu syair, kalimat syair yang berbunyi, ala, ingat, ketahuilah bahwa kullu syai'in ma khala Allahi batil. Segala sesuatu selain Allah adalah tidak abadi, berakhir, rusak. Kalimatnya benar. Dan kalimat diurai dalam syair. Maka Nabi menyanjung syair ini. Maka kalimat yang paling bagus yang diungkapkan oleh seorang penyair ya kalimat ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Siapa yang bisa mengalahkan? Apa? Syair apa kira-kira yang bisa mengalahkan ini semuanya? Maknanya adalah memang selain Allah adalah batil semuanya, akan berakhir, hancur dan seterusnya. Yang ingin dihadirkan oleh Imam Tirmidzi apa? Baginda Nabi pun menukil kalimatnya orang tentang syair. Bukan Nabi bersyair laki-laki. Ini syairnya orang, syairnya Labid. Dan kalimatnya itu benar. Jadi penyair yang hebat itu ngomong benar, tapi dahsyat kalimatnya, maknanya hebat. Tapi ada penyair yang kalimatnya hebat tapi bohong. Hanya dia terpesona dengan menyusun, dia terdorong untuk menyusun kalimat-kalimat yang indah. Bermacam-macam, semuanya keindahan itu disebutkan dalam syairnya tapi nggak ada maknanya. Ya, macam-macam bersama gemericik air, angin sepoi-poi, bunga ini. Tapi banyak kalimat indah, tapi isinya apa? Ini. Kadang seorang penyair yang tertipu hanya dia terpesona dengan kalimat-kalimat indah, tidak mengarah kepada makna.
Ya, gemericik air kan masuk dalam syair. Angin berhembus, sepoi-poi, bunga mekar, kupu-kupu terbang, ranting, dahan, kemudian macam-macam itu bisa dalam susun kalimat syair. Tapi kadang-kadang itu kalimat ada beberapa penyair yang dikritisi adalah dia hanya peduli dengan lafaz. Lafaz-lafaz yang indah, tapi maknanya tidak. Itu syair. Tapi ini syair maknanya benar, hak. Semuanya batil kecuali Allah. Dan kalimatnya juga indah. Indah didengar, indah difahami. Ada lagi penyair yang bohong. Penyair yang bohong. Ya, orangnya tidak seperti itu dibilang begini, bohong. Menjilat bohong. Jadi penyair yang hebat adalah dia bisa menerjemahkan sebuah kenyataan dalam kalimat yang indah, orang faham, terpesona. Seperti omongnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Kalimatnya benar penyairnya Nabi. Wa ahsana minka, lebih bagus darimu ya Rasulullah. Lam tara qattu ainu. Lam tara tidak pernah melihat sama sekali, qattu ainu tidak pernah ada mata melihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, lebih ganteng darimu tidak ada wanita yang pernah melahirkannya. Ini kan kalimatnya mengarah, ada yang disanjung Nabi Muhammad. Lah kalau sekarang menyenandungkan kalimat itu, banyak lebih ganteng dari saya, banyak. Orang kan bisa ngomong gitu. Ada seorang perempuan mungkin pengen menyanjung suaminya. Wajmalu minka lam talidin nisa'u. Ketawa suaminya. Banyak lebih ganteng dari saya. Lebih kamu tuh. Lebih apa lebih? Baik. Nah, istilah-istilah begitu harus latihan lisannya. Artinya ada orang menyenandungkan syair. Matahari di siang hari atau di malam hari? Siang. Kalau rembulan? Kalau kita berkisah tentang rembulan, berarti harus malam hari. Kalau ada orang berkisah tentang rembulan siang-siang, wallah, di bawah terang rembulan. Nah, jam 12 siang. Nah, ini. Jadi ada bersair itu yang syairnya kalimatnya tersusun rapi indah, kemudian ada maknanya. Ada yang kalimatnya indah tidak bermakna. Ada yang bermakna tapi kurang indah kalimatnya. Dan ini katakan ini adalah indah kalimatnya. Kemudian maknanya juga hebat. Maka disanjung oleh Nabi, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu, paling tulusnya, benernya kalimat yang diucapkan seorang penyair ya ini, enggak ada yang lebih ini. Sanjungan kepada Allah. Hamd yang sesungguhnya hanya minta Allah. Alhamdulillah. Ini sanjungan untuk Allah. Sanjungan kepada Nabi Muhammad hebat, dahsyat. Tentunya itu setelah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sanjungan kepada Nabi Muhammad pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah fadamiyat. Jadi ceritanya ada batu menimpa kaki baginda Nabi. Asaba hajarun, ada batu yang menimpa, jatuh. Usbu'a Rasulillah, mengenai jemari mulia baginda Nabi. Fadamiyat, kemudian keluar darah. Faqala, Nabi membawakan kalimat, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Hal anti, tidaklah engkau wahai jempol, wahai kakiku, illa usbu'un damiti, tidaklah engkau kecuali adalah jemari yang terluka. Wa fi sabilillahi, dan seketahuilah, wa fi sabilillahi malakiti, apapun yang kau temui wahai jempol kakiku dengan luka ini, engkau adalah fi sabilillahi, di jalan Allah. Ada sanjungannya. Dan ini untuk diberitahu kepada yang lainnya bahwa selagi kita di jalan Allah, luka yang kita dapat itu semuanya akan dapatkan pahalanya orang jihad di jalan Allah. Ini Nabi membawakan ini. Hadatsana bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah anil Aswad Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu. Seperti ini juga diriwayatkan dari Ibn Abi Umar, hadatsana Sufyan ibn Uyainah anil Aswad ibn Qais an Jundub ibn Abdullah. Selanjutnya
Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anba'ana Abu Ishaqi an al-Bara' bin Azib qala Bara' bin Azib berkata qala lahu rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Bara' bin Azib, afarartum an Rasulillah ya Aba Umarah, panggilannya Aba Umarah, apakah kau berlari dari Rasulullah wahai Aba Umarah? Faqala la wallah, tidak. Ma walla Rasulullah. Tidak, aku tidak berlari dari Rasulullah. Wallahi demi Allah, ma walla Rasulullah. Bukan Nabi juga yang lari dan berpaling. Walakin walla sar'anun nasi. Akan tapi yang berpaling ingin meninggalkan tempat ini kisahnya dalam sebuah peperangan. Ada beberapa orang yang lemah semangat, lemah iman, sar'anun nasi, orang-orang yang buru-buru lemahnya iman. Talaqathum Hawazin bin Nabli, karena dia khawatir dengan pemanahan dan tombak-tombak dari Hawazin. Ini Hawazin itu satu kabilah yang jago di dalam melempar atau dalam memanah nombak. Jadi ada sekelompok yang bersama kita, ada yang lemah iman, lemah semangat, ini ketakutan pada lari. Bukan aku dengan Nabi tidak. Wa Rasulullah ala baghlatihi, dan Nabi tenang di atas keledainya. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, akhidun bilijamiha, memegang kendali keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah yaqul, dan Nabi Muhammad menyenandungkan ini, membawakan ini syair. Bukan syairnya Nabi. Nabi membawakan, mengucapkan. Nabi mengucapkan ana Nabi, bukan bersyair. Jadi jangan sampai ini kalimat masalah bersyair, tapi kalimat Nabi lebih indah dari syair. Yang kadang sesuai dengan syair. Ana Nabiyyu la kadzib. Aku Nabi yang tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Ini juga ucapkan oleh baginda Nabi SAW. Ada juga pernah Nabi di dalam waktu membangun Masjid Nabawi di saat baru hijrah, Allahumma la aish illa aishul akhirah farhamil ansor wal muhajirah. Semacam rojas. Nabi tidak bersyair, akan tapi kalimat Nabi yang indah itu mengalahkan syair. Kemudian Sufyan ibn al-Harith Rasulullah ini. Haddatsana Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur qala, beliau berkata haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala haddatsana Sabit an Anas, daripada Sabit an Anas dari Sayyidina Anas. Ada Nabi, sungguhnya bagi Nabi, dakhala Makkah, Nabi masuk kota Makkah. Fi umratil qada, di umrah qada. Umrah kegagalan pertama, kemudian dan umrah qada. Wa ibn Rawahah, Abdullah bin Rawahah, penyairnya Nabi. Baina yadayhi, di hadapan Nabi. Wa huwa yaqulu, dan Abdullah bin Rawahah membacakan ini. Khallu banil kuffari an sabilihi. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Darban yuzilul hama an maqilihi. Wa yudhilul khalila an khalilihi. Membacakan syair ini yang artinya khallu bani kufar. Biarkan, hai orang-orang kafir. Jangan ganggu tuh Nabi Muhammad. Sabilihi, biarkan, khallu, biarkan, hai orang-orang kafir, jalannya jalan Nabi Muhammad. Al-yawm, saat ini, nadribukum, aku akan pukul kalian. Ala tanzilihi, di hadapan Nabi Muhammad ini. Darban, dengan pukulan yuzilul hama, yang akan menghilangkan kepala, an makilihi, dari tempatnya. Akan penggal lehernya. Yudhilul khalila an khalilihi, menjadikan khalil, saudara, teman, bingung dengan kawan. Maksudnya bikin orang bingung. Yudhil, maksudnya bukan pukulan-pukulan yang dahsyat. Faqala lahu Umar. Sayyidina Umar ini memang orang yang tegas. Selalu menjaga apa yang disenangi Nabi. Khawatir Nabi enggak senang. Ya ibn Rawahah. Hei Abdullah bin Rawahah. Baina yaday Rasulillahi. Wa fi haramillahi. Di hadapan Nabi. Dan di haram Makkah. Taqulu syair. Kamu mengucapkan syair.
Kamu mengucapkan syair ya? Kata Sayyidina Umar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang menjawab, bukan Abdullah bin Rawahah. Nabi yang membela. Khalli anhu. Ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Biarkan. Falhiya asra'u fihim min nadjin nabli. Sungguh yang namanya syair itu lebih cepat, lebih tajam daripada serangan-serangan tombak. Biarkan, jangan diganggu. Lebih menakutkan daripada semacam tombak panah yang dilemparkan. Syair akan terasa, menjadikan gemetaran, jadi takut. Di sini bisa diambil faedah bahwa Nabi membiarkan orang bersyair asalkan omongannya benar. Dan nanti dikembangkan bahasanya bersyair boleh menyanjung yang layak disanjung. Maka muncullah sanjungan-sanjungan kepada baginda Nabi SAW. Syair-syair mengajak perang, untuk semangat dalam berjuang dan berdakwah. Boleh. Dan syair itu indah. Haddatsana Ali bin Hujur qala haddatsana Syarik an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qala jalastu an-nabiyyah. Aku duduk bersama Nabi akthar min mi'at marrah, lebih dari 100 kali. Bahkan ashabuhu dan sahabat baginda Nabi itu yatanasyaduna syi'ra. Biasa tukar-menukar syair itu ada. Di antara orang yang ngerti syair dan punya syair itu saling melempar syair. Tentunya bukan untuk saling merendahkan. Keindahan. Wa yatadzakuna asya'a min amril jahiliyati, dan kisah masa lalu di jahiliyah tapi kisah yang boleh diceritakan. Dan membawa syair-syair di antara mereka. Wa wasakitun, Nabi diam. Nabi melihat para sahabat Nabi itu bercerita dengan syair tentang masa-masa lalunya. Warubbama, dan bahkan kadang-kadang Nabi yatabassama, tersenyum ma'ahum, dengan mereka. Menunjukkan bahwasanya enggak apa-apa cerita tentang syair-syair. Dan bagi pemula bahasa Arab tuh hendaknya harus banyak menghafal bait-bait syair. Itu membantu di dalam memilih kalimat-kalimat, menghafal mufradat bahasa Arab. Perbanyak syair. Yang banyak, perbanyak syair-syair. Syair-syair yang berbobot tentunya. Kayak syair-syair Imam Syafi'i dan sebagainya. Ada diwan Syafi'i itu bisa dihafal syair-syairnya. Haddatsana Ali bin Hujur qala haddatsana. Di sini hadis tadi ikrar Nabi membiarkan orang bersyair dan saling tukar-menukar syair. Haddatsana Ali bin Hujur qala haddatsana Syarik qala Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi qala asy'aru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatul labid. Sudah dibahas tadi. Asy'aru kalimatin, paling tinggi nilai kesyairannya sebuah kalimat. Takallamat bihal arabu, yang diucapkan oleh orang Arab adalah kalimatul labib, kalimatnya labib. Ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Maknanya tentang ketauhidan, selain Allah adalah akan sirna, hancur, dan hanya Allah yang abadi. Itu ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr bin al-Syarid an abihi qala kuntu ridfan nabiyyi. Aku dibonceng Nabi. Indah ya. Nabi itu pernah membonceng di kendaraannya, bukan sepeda motor, bukan mobil, onta atau keledai, onta. Ada sampai mungkin 40 orang, bukan 40 orang dibonceng bareng, maksudnya orang yang pernah dibonceng Nabi ada kurang lebih 40-an orang. Fa ansyadtuhu mi'ata qafiyatin. Aku membacakan sampai 100 syair. Wa qala li min qawli Umayyah bin Abi Salti Ats-Tsaqafi. Yang aku nukil dari qauli Umayyah, perkataan Umayyah bin Abi Salti Ats-Tsaqafi. Umayyah bin Abi Salti Ats-Tsaqafi itu orang jahiliyah, belum muslim. Jadi kita boleh menukil syair orang yang belum Islam asalkan maknanya benar. Bukan makna yang jorok, bukan makna jelek, tapi makna yang berbobot. Termasuk
yang namanya Umayyah bin Abi Salat itu menyanjung Allah, Tuhan. Ada sanjungan-sanjungan. Makanya Rasulullah senang. Hatta ansyatu mi'ata yani. Faqala an-nabiy in kada la yuslim. Jadi hampir dia itu masuk Islam dengan kalimat-kalimatnya. Cuma tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bersyahadat. Kalimat-kalimatnya saja. In kada la yuslim. Hampir dia itu masuk Islam. Jadi ini bisa saja syair yang penting ada maknanya benar, boleh kita membawakannya kalimat-kalimat tersebut. Akan tapi mati dalam keadaan kafir. Begitulah Allah. Kafir secara zahir apakah dimaknai sudah beriman, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu Allah yang punya, memilikinya. Tapi cara zahir belum pasrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ismail bin Musa Al-Fazari wa Ali bin Hujur wal ma'na wahid. Qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Aisyam bin Urwah an Abi an Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, kana Rasulullah, ada Rasulullah itu yadau membuat, yadau meletakkan, yadau membuat li Hasan bin Thabit, untuk Sayyidina Hasan bin Thabit, mimbaran, mimbar fil masjid, di masjid, yaqumu alaihi, yang dia berdiri di situ, qaiman, berdiri, yufakhiru an Rasulillahi, menyebut, membanggakan Nabi, syair yang membanggakan Nabi. Nabi mengizinkan orang menyenandungkan syair dan Nabi layak disanjung. Inilah imamnya para penulis-penulis Maulid Nabi. Imamnya adalah imamnya Hasan bin Thabit dengan syair-syair indah. Nabi merestui. Atau qala yunafikh, atau yunafih yufakhir manufa. Yunafih adalah membela. Jadi Hasan bin Thabit, jadi ada syair-syair yang dibuat oleh orang kafir itu untuk menghujat Nabi. Maka dibalas oleh Hasan bin Thabit. Tidak ada hujatan-hujatan, kecuali dibalas sama Hasan. Dan itu kebakat juga dalam menyandungkan syair. Ada hujatan begini, dibikin syair serupa yang lebih indah lagi. Terus begitu. Tidak ada hujatan yang datang untuk Nabi dibalas, kecuali dibalas oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Yunafih, membantah hujatan, tapi dengan syair. An Rasulillahi. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi mengatakan yu'ayyidu Hasan, innallaha yu'ayyidu Hasan, Allah menguatkan, membantu Hasan bin Thabit bi Ruhil Qudus, dengan malaikat Jibril. Ada diilhami oleh malaikat Jibril, bukan wahyu, diilhami. Sehingga syair-syairnya berbobot, bermakna, mengarah, kuat dan mengena. Wa yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah, dibantu, diilhami oleh malaikat Jibril di dalam membela dan menyebut keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail bin Musa wa Ali bin Hujur qala haddatsana Ibn Abi Zinad an abihi an Urwah an Aisyah an Nabi mithlahu. Ini adalah riwayat jalan, riwayat lain tentang hadis tersebut. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pelan-pelan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.